Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Yulnawati dan rekan saya yaitu Ulul Asmi. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengembangan pemikiran pendidikan Islam. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang pemikiran pendidikan Islam di masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, pendidikan Islam dilaksanakan pada 2 periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Periode Mekah sebagai fase awal yang pembinaan pendidikan Islam yang berpusat di Mekah, sedangkan periode Madinah yaitu sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam yaitu sekaligus pusat kegiatan. Nah, pelaksanaan pendidikan Islam tersebut pelaksanaan yang kedua tersebut dapat diuraikan secara singkat, yaitu sebagai yang pertama pelaksanaan pendidikan di Mekah yang menceritakan tentang sebelum Nabi Muhammad SAW memulai tugasnya sebagai Rasul, yaitu melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya. Dan yang kedua yaitu tentang pelaksanaan pendidikan Islam di Madinah. Nah, periode ini pendidikan Rasulullah di Madinah selama 10 tahun adalah kelanjutan dari pendidikan yang telah diterima pada periode Mekah. Jika pada periode Mekah tadi, pendidikan Rasulullah memfokuskan diri pada penanaman akidah, penyempurnaan proses pendidikan terdahulu yaitu pembinaan pendidikan difokuskan pada pendidikan sosial dan politik. Lembaga pendidikan Islam di zaman Rasulullah yaitu meliputi rumah, masjid, kutab. Selanjutnya itu pemikiran pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini mencakup tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nama lengkapnya adalah Abdullah bin Ali bin Khufa at-Tamimi, dan zaman pra-Islam bernama Abdul Qabbah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Selanjutnya penjelasan bisa dilihat di makalah. Di sini saya akan sedikit menyinggung tentang tugas-tugasnya saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pemikiran pendidikan Islam pada masa Umayyah. Nah, pada masa dinasti Umayyah ini pola pendidikan bersifat desentralisasi. Kajian keilmuan pada periode ini berpusat di kota Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan beberapa kota lainnya seperti Basrah dan Kufah di Irak, Damsyik dan Palestina di Syam, dan Fustat di Mesir. Nah, pada awal pemerintahan dinasti Umayyah terdapat 2 sistem pendidikan yang berbeda. Yang pertama yaitu pendidikan untuk anak-anak khalifah dan para pembesarnya, sehingga sistem pendidikan ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan kekuatan politik, sehingga dengan demikian akan menghasilkan manusia pimpinan. Dalam ini artinya membentuk kepemimpinan yang formal yang didukung oleh jabatan kenegaraan dengan wibawa kekuasaan. Yang kedua itu pendidikan untuk anak-anak dan masyarakat umum yang bertujuan untuk mengembangkan keilmuan dengan ditunjang oleh keyakinan agama yang diharapkan mampu menghasilkan pimpinan yang didukung karismatik dan ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan pendidikan Islam, pemikiran pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah itu mencapai puncak kejayaannya, yaitu pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Pendidikan pada masa ini memiliki tujuan dalam keagamaan dan akhlak, tujuan kemasyarakatan, cinta ilmu pengetahuan, dan tujuan kebendaan. Kehidupan murid pada pendidikan tingkat dasar memiliki ciri-ciri, yaitu diharuskan belajar membaca dan menulis, diajarkan membaca dan menghafalkan Al-Quran, serta hubungan yang baik antara guru dan muridnya, layaknya orang tua kepada anak, dan anak.
Pada pendidikan tingkat tinggi, kehidupan murid itu berbeda karena mereka diberi kebebasan untuk memilih guru yang mereka kehendaki dan diberi kebebasan untuk berpindah dari guru ke satu ke guru yang lain yang itu dianggap lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.